Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 12 Agustus 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tembok yang Runtuh. Tembok yang runtuh. Firman Tuhan terambil dalam kitab Nahum pasal yang pertama ayat 9 sampai dengan ke-11. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi sama sekali kesengsaraan, tidak akan timbul dua kali. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Bukankah daripadamu muncul orang yang merancang kejahatan terhadap Tuhan? Orang yang memberi nasihat dursila? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar daripada kitab Nahum tentang bagaimana manusia di dalam segala kesombongan dan kejahatannya yang tidak tersentuh oleh manusia lagi di dalam dunia akan berhadapan dengan Tuhan dan akan dirobohkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Dalam banyak sejarah dunia, khusus yang berkenaan dengan bangunan arsitektur, kita mengenal yang namanya tembok. Tembok menjadi unsur yang paling mendasar untuk perlindungan, untuk memberikan kehangatan pada saat dingin, dan untuk memberikan suasana dingin pada saat kepanasan yang ada di luar. Makanya ada pendingin ruangan ataupun pemanas ruangan. Tentunya pemanas ruangan lebih berlaku di negara-negara yang memiliki 4 musim dibanding yang 2 musim. Apa yang dimaksud dengan temboknya, rubuhnya sebuah tembok? Kita melihat di dalam kitab Nahum berbicara tentang satu bangsa, yaitu yang bernama bangsa Asyur, yang ibu kotanya adalah Niniwe. Sebelum berbicara kitab Nahum, 150 tahun sebelumnya, kita tahu dengan jelas bagaimana kota Niniwe sedemikian jahat dan sedemikian buruk dan melawan Tuhan. Sampai kemudian Yunus pun tidak mau pergi ke sana. Dia mencari caranya sendiri dan tidak taat mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan. Kota Niniwe ada satu masa dia kemudian mengalami sebuah pertobatan seperti yang terjadi pada waktu zaman Yunus. Tetapi pada waktu-waktu berikut jatuh bangunnya kota Niniwe pada saat khususnya berkenaan di kitab Nahum, tatkala nabi kecil Nahum menyampaikan sebuah berita dan penglihatan dari Tuhan tentang orang bangsa Asyur dengan kota Niniwe-nya, mereka ternyata setelah bertobat sekalipun mereka tetap punya dasar berbuat kejahatan. Sebuah catatan bagaimana kejamnya dan luar biasanya bangsa Asyur atau orang-orang kota Niniwe, yaitu ada sebuah catatan mengatakan kalau dia sudah memenangkan sebuah peperangan, salah satu kejahatan daripada Niniwe adalah dia akan memanggal manusia, menggantungnya di atas sebuah tali atau kemudian diperlakukan dengan sangat biadab. Lalu kulit manusia itu dikeringkan, dikuliti, lalu dipakai untuk menutupi tenda. Jadi kulit musuh di mayatnya itu dipakai untuk menjadi dinding daripada tenda, menggantung mayat musuh di tiang. Ini adalah sebuah tindakan brutal yang sangat luar biasa. Catatan-catatan tentu dosa-dosa yang lainnya adalah dosa-dosa yang pada umumnya yang dikritik oleh Allah. Kekerasan, ketidakadilan, menekan yang miskin, merugikan yatim, kemudian memperalat para janda, memiliki berbagai macam kekejaman-kekejaman yang lain, perbudakan, itu hal yang umum. Kemudian melawan Tuhan, menentang Tuhan. Pada saat kita membaca pada ayat yang ke-9 sampai ke-11 dikatakan apa? Apakah maksudmu menentang Tuhan? Jadi ayat ke-9 berbicara tentang satu sifat daripada bangsa Asyur, suka menentang Tuhan. Seakan-akan dirinya adalah tembok yang kokoh yang tidak mungkin rubuh. Biasanya satu bangsa atau seseorang itu menjadi sombong dan angkuh, menjadi keras kepala dan sulit untuk mendapatkan masukan. Tidak hanya, jangankan masukan dari manusia, masukan dari Tuhan pun, perintah dari Tuhan pun tidak didengar oleh bangsa Asyur dan kota Niniwe. Ini adalah sebuah kebobrokan manusia yang dilakukan dari zaman terdahulu,
yang bisa dilakukan oleh komunitas yang besar dalam bentuk sebuah bangsa, bisa dilakukan dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, dan bisa dilakukan oleh pribadi demi pribadi yang disebut dengan dia membangun tembok dan meyakini tembok itu tidak pernah akan rubuh. Orang bisa membangun tembok dengan kekayaan, orang bisa membangun tembok karena kekuasaan, orang merasa sebagai tembok yang tebal dan tinggi karena pendidikan. Dia rasa tidak bisa dirubuhkan, tidak ada orang yang bisa menyentuh dia, dan tidak ada pihak manapun yang bisa menerobos kehidupannya. Memang secara logika orang-orang dengan posisi-posisi yang seperti demikian, orang kaya, orang berpengaruh, para pejabat, apalagi kemudian dapat backingan dari tentara, dari kepolisian, seakan-akan dia tidak tersentuh hukum. Dia bisa berbuat kejahatan, melakukan penipuan, melakukan korupsi, dan tidak ada hukum yang bisa menyentuhnya. Karena mengapa? Karena merasa dia sudah terlindungi oleh tembok-tembok yang tebal, tinggi, dan tembok-tembok yang kuat. Seakan-akan tidak mungkin bisa dirubuhkan. Kita memahami dalam sejarah dunia, ada presiden sudah 30 tahun lebih di berbagai negara, termasuk di negara Indonesia. Selagi saya masa kecil rasanya tidak mungkin siapa yang bisa menurunkan presiden ini. Namun di dalam kondisi-kondisi tertentu, tembok yang tebal, tembok yang tinggi, tembok yang kukuh. Tetapi kalau sudah Tuhan yang berkata, Ia akan menghabisi sama sekali kesengsaraannya itu bisa 2 kali lipat. Mereka akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Ini yang dikatakan oleh firman Allah. Tembok-tembok kehidupan kita yang menjadi kebanggaan setiap kita masing-masing. Tetapi kalau Tuhan sudah bertindak, bisa dirubuhkan di dalam waktu sesaat. Termasuk peristiwa runtuhnya tembok Yeriko. Sahabat seperjalanan, apa yang kita pelajari pada bagian ini? Yang kita pelajari adalah sewaktu kita berhadapan dengan Tuhan, tidak boleh ada kesombongan yang timbul dalam hidup kita, apapun bentuknya. Karena kita punya tembok yang tinggi, tebal, dan kokoh. Satu hari bisa dirubuhkan. Biarlah kita tetap memiliki kerendahan hatian. Kita tetap menjadi pribadi-pribadi yang setia mengikut Tuhan, yang mendengar firman Allah, tidak membangkang, tidak menantang Tuhan, seperti yang disebutkan dalam ayat ke-9. Apakah maksudmu menentang Tuhan? Ia akan menghabisi engkau seperti jerami yang kering. Sahabat seperjalanan, ingatlah kita berawal dan berasal dari Tuhan yang memberikan kehidupan. Dan kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Satu hari kelak nanti kita akan berhadapan dengan Tuhan. Jangan memiliki kesombongan, jangan memiliki keangkuhan, karena tembok sekuat apapun yang ada pada diri kita, baik itu bentuk kekayaan, jabatan, dan segala macam yang kita miliki, bisa dirubuhkan dalam waktu sesaat oleh Tuhan. Biarlah kita memiliki rendah hati, dan Tuhan yang selalu dimuliakan dengan apa yang ada pada diri kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami baca dan kami pelajari. Biarlah kami menjadi pribadi yang rendah hati dan tidak angkuh, sombong, keras kepala, karena semuanya bisa dirubuhkan oleh Tuhan dalam sesaat. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Biarlah kita punya sikap rendah hati dan jangan punya kesombongan seperti tembok yang tinggi, karena bisa dirubuhkan oleh Tuhan dalam sesaat. Amin.